Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan bro semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang mager, ya khususnya mager di saat puasa ini. Jadi kita harus anti mager. Mager itu adalah malas bergerak. Karena puasa itu biasanya kita kan menahan lapar dan menahan sesuatu semuanya. Jadi kita otomatis akan melakukan mager. Jadi kita harus anti mager agar lebih sehat. Nah, berpuasa itu adalah menahan diri dari makanan dan minuman dan segala nafsu ya, dan dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itulah berpuasa. Nah, apa yang Bro rasakan saat berpuasa? Itu biasanya ngantuk, pusing, lemas, dan gagal fokus. Kondisi saat berpuasa kita biasanya pada awal-awalnya, kadar gula darah kita akan menurun, detak jantung akan melambat, tekanan darah juga menurun, terasa efek lemas, pusing, dan rasa lapar karena tubuh sedang beradaptasi. Ya, karena biasanya kita makan 3 kali sehari itu full, sekarang siang kita nggak makan, maka tubuh kita baru mulai beradaptasi pada awal-awal berpuasa. Kalau kita sudah masuki hari ketiga hingga hari ketujuh, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Ya, karena kita berpuasa di siang hari, maka sebagai sumber energi diambillah lemak tubuh kita. Dan sistem pencernaan kita diistirahatkan. Nah, sel darah putih lebih aktif sehingga sistem imun kita meningkat. Kalau sudah masuk ke hari ke-8 hingga ke-15, tubuh kembali berenergi. Tubuh melakukan detoksifikasi dengan sendirinya. Kalau sudah masuk ke hari ke-16 hingga ke-30, tubuh sudah sepenuhnya beradaptasi. Jadi sudah normal kembali. Memori dan fokus sudah meningkat. Kemampuan tubuh untuk memulihkan diri sudah mencapai tubuh tahap optimal. Nah, kondisi kita saat berpuasa dari awal hingga akhir ya. Nah, apa sih manfaat puasa bagi kesehatan? Yaitu bisa menjaga kadar gula darah, menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol dan awet muda, menyehatkan sistem pencernaan, meningkatkan sistem imun tubuh kita. Namun di sisi lain saat berpuasa itu banyak membuat perubahan pola aktivitas. Karena menurut responden ya pada tahun 2021 ada 31,1% responden itu melaporkan bahwa aktivitas fisik mereka itu menurun ya selama bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan karena efek dari mager ya. Dan ada 4,3% yang minus atau berkurang atau 385 langkah menurunnya dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Itulah efek dari berpuasa. Banyak orang itu jadi mager. Jadi mengapa orang cenderung mager saat berpuasa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mengapa banyak orang merasa mager saat berpuasa? Itu karena pertama adalah berlebihan mengkonsumsi karbohidrat olahan ya. Pada saat sahur itu makan karbohidrat olahan terlalu banyak. Dipikirnya supaya bisa kenyang lebih lama. Jadi efeknya akan menjadi mager. Karbohidrat olahan itu misalnya cookies ya, kemudian karena manis-manis, wafer, itu adalah kalorinya kosong ya, karbohidratnya itu tinggi, kalorinya kosong dan cepat dicerna sehingga lonjakan energinya singkat karena mau dicerna jadi tidak ada energinya, maka tubuh mudah lemas. Sebab kedua adalah tidak cukup kalori. Seperti kita ketahui, kalori itu adalah sumber energi kita. Kalau kalorinya tidak cukup, maka menurunkan tingkat metabolisme sehingga bentuk energi terganggu. Makanya menjadi mager dan tidak mengkonsumsi dengan protein yang cukup. Kalau kita kurang protein, maka protein dari tubuh kita dipecah sebagai sumber energi sehingga penipisan otot. Jadi penurunan kinerja fisik dan mudah lelah. Yang keempat adalah kurang tidur karena berubahnya aktivitas kita, karena kita pagi-pagi sudah harus bangun untuk masak dan sahur, maka mengakibatkan kurang tidur. Karena kurang tidur itu mengakibatkan metabolisme tubuh kita menurun sehingga menyebabkan kurangnya energi dan menjadi malas bergerak. Itulah sebab-sebab mager. Dan efek dari mager itu ada beberapa ya, bisa gangguan mood ya karena kita sudah moodnya kurang bagus karena mager ya, maka terjadi gangguan. Dan karena kita malas bergerak bisa mengakibatkan resiko osteoporosis dan juga bisa kena penyakit diabetes tipe kedua.
dan overweight atau berat badan kita bertambah dan obesitas. Kemudian juga menurunnya massa otot, karena kita mager maka otot kita tidak latih, jadinya kendur-kendur, dan juga bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung. Itulah efek dari mager. Ngeri ya. Jadi sekarang kita harus mengatakan no more mager di saat puasa. Tidak ada lagi kata-kata mager saat puasa. Nah, bagaimana sih tipnya supaya tidak mager? Itu pertama kita atur pola tidur kita. Tidurnya lebih cepat. Kalau dulunya kita tidur jam 10, ya sekarang kita coba bisa lebih cepat jam 9 gitu ya, udah mulai tidur. Dan di siang harinya mencoba power nap. Itu istilahnya adalah tidur ayam. Ya, tidur sebentar ya, sekitar 15-20 menit. Itu untuk menenangkan saraf kita. Dan juga perhatikan lingkungan tidur kita. Jadi pilihlah lingkungan tidur kita yang nyaman. Jadi jangan banyak ada keributan. Itulah supaya kita bisa bebas dari mager. Atur pola tidur kita. Kemudian mengontrol emosi. Kalau kita terjadi masalah, tarik nafas dalam-dalam, bernafaslah dengan teratur, sehingga suasana hati kita menjadi baik. Jadi bisa membuat keinginan kita untuk bergerak kembali. Dan cukup hidrasi ya. Cukup minum air supaya kita tidak lemas. Jadi minum 8 gelas air per hari itu di bulan puasa bisa dibagi bertahap-tahapnya. Jadi 1 gelas setelah bangun sahurnya, 11 setelah bangun sebelum sahur, selepas sahur, dan 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Itulah kita harus cukup hidrasi. Tubuh kita tidak lemas. Kemudian, nah ini yang penting, jangan menganggap kita sudah berpuasa, kita takut lemas, kita tidak berolahraga. Itu adalah hal yang tidak tepat. Tetapi di awal puasa ya, mulai di hari 1, 2, 3 itu kita boleh tidak berpuasa boleh, karena tubuh kita baru mulai beradaptasi. Jadi kita boleh menyesuaikan dulu ya tubuh kita supaya bisa masuk ke rutinitas yang baru. Dan tunda olahraga yang lebih berat, supaya tubuh kita bisa mendapatkan pasokan energi yang cukup. Dan jeda 2 jam sebelum tidur itu kita olahraga. Misalkan kita tidur jam 9, jam 7 kita sudah harus siap olahraganya. Ya, jangan langsung olahraga siap, kita langsung tidur, itu juga tidak bagus. Nah, jenis-jenis olahraga itu ada jogging, jalan cepat, bersepeda, squat, lunge, push up, sit up. Jadi sekarang karena kita masih ada pandemik ya, jadi kita di rumah kita boleh melakukan squat, lunge, push up, sit up, ataupun naik turun tangga. Oke, waktunya olahraga yaitu menjelang atau setelah buka puasa, kemudian setelah tarawih dan sebelum tidur. Itu ingat ya, 2 jam sebelum tidur, dan durasinya sekali olahraga itu 30 menit minimal sampai 50 menit, dan 2-3 kali per minggunya. Diselang-seling, tidak usah olahraga tiap hari nggak masalah, tetapi diselang-seling. Apa manfaat olahraga saat berpuasa? Itu bisa meningkatkan stamina dan imun tubuh kita, menurunkan berat badan, mengurangi stres, dan pencernaan lebih lancar. Itulah manfaat dari olahraga saat berpuasa. Dan yang terpenting adalah asupan gizi kita harus seimbang. Untuk wanita itu adalah 1.000 sampai 1.500 kilokalori. Kalau untuk pria 1.500 sampai 2.000 kilokalori. Dan makanan kita jangan terlalu pedas, dan jangan terlalu asin, dan jangan terlalu asam, ya, yang sedang-sedang aja. Kemudian sertakan sumber seratnya, dan sahur itu boleh makan lebih banyak. Oke, ini adalah saran penyajian. Makanan pokok itu ada sepertiga di piring kita, kemudian sepertiga ada sayuran, sepertiga lagi dibagi menjadi lauk pauk dan buah-buahan. Oke, jangan makanan pokok itu melebihi setengahnya. Kadang-kadang karena kita ingin makan kenyang lebih lama, perbanyak makanan pokok, jadi sehingga itu gizinya tidak seimbang. Dan lauk pauknya juga jangan terlalu banyak, hanya setengah dari sepertiga. Oke. Nah, kadang-kadang karena kita sahurnya itu dibagi-bagi, kita kadang-kadang ribet untuk masak makan, maka kita perlu suplementasi untuk membantu supaya gizi kita seimbang. Ini adalah pilihannya paket body kit 30 days ya, 30 hari ya, pas untuk selama bulan puasa.
Itu ada 2 kotak Body Key by Nutrilite, bisa berbagai rasa. Ada 1 botol Nutrilite High Protein, 1 kotak Double H Nutrilite Double H, dan 1 Nutrilite Green Trim atau Carb Broker atau High Fiber. Itu adalah nanti ditentukan dengan kondisi yang kita inginkan. Kalau kita ingin diet lemak, maka kita menggunakan Nutrilite Green Trim. Kalau kita ingin diet karbo, ya kita menggunakan Carb Broker. Kalau kita ingin dietnya supaya pencernaan kita sehat, ya kita menggunakan Nutrilite High Fiber. Nah, coba kita telusuri satu persatu produknya ya. Yang pertama adalah Body Key by Nutrilite. Itu adalah alami, aman, dan efektif. Yang sekarang mempunyai rasa baru, yaitu rasa berry, dan masing-masing rasa itu mempunyai kilokalori yang berbeda-beda. Dan berfungsi untuk membantu menjaga tingkat energi karena ada 12 vitamin dan 8 mineral. Juga ada mikronutrien yang untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Juga terdapat 6 gram serat. Jadi serat itu berfungsi untuk membantu mendukung kesehatan pencernaan kita. Jadi tanpa lemak trans, halal dan aman dikonsumsi oleh semuanya. Dan tidak ada tanpa pengawet, pemanis buatan, dan pewarna sintetik. Caranya untuk penyajian Body Key itu cukup seduh dengan 250 ml air ya, air biasa, untuk mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya bisa bergerak maju sepanjang hari dan mencapai goals kita. Yang kedua adalah Nutrilite High Protein. Itu protein seperti kita ketahui adalah banyak sekali fungsinya untuk tubuh, yaitu bisa mengencangkan massa otot kita dan bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi di Nutrilite High Protein ini terbuat dari kombinasi unik, yaitu ada kacang kedelai, kacang polong, dan gandum yang menghasilkan produk dengan skor Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score atau PDCAAS sama dengan 1 nilai maksimal. Yang maksudnya adalah apa yang kita masukkan protein ke tubuh kita itu semua mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Dia tidak terbuang secara sia-sia. Dan mempunyai kandungan 9 asam amino esensial. Seperti kita ketahui, asam amino esensial itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita, jadi sehingga kita perlu suplementasi untuk mencukupinya. Yang ketiga, Nutrilite Double H, yaitu dengan 1 kotak ini terdapat 3 kapsul, 3 tablet, yaitu 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan. Dan ini adalah next generation-nya, generasi terbarunya, yaitu dengan meningkatkan warna ungunya. Seperti kita ketahui dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia mengatakan kita harus mengkonsumsi 5 spektrum warna buah dan sayur per harinya untuk menjaga kesehatan kita. Di Nutrilite Double H ini sudah terdapat 5 spektrum warna fitonutrisi untuk kesehatan kita. Dan ini yang Double H Next Generation ini adalah dipertingkatkan ya fitonutrisi dari buah dan sayur warna ungunya dari berry blend-nya. Dan tablet ini lebih kecil sehingga mudah ditelan. Dan didukung dengan teknologi Phytoprotect, yaitu dengan kombinasi dari rosemary, turmeric, dan Sapporo japonica yang telah dipatenkan dan mempunyai antioksidan secara reaktif dan proaktif untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif dengan memerangi kelebihan radikal bebas. Seperti kita ketahui, radikal bebas itu adalah api di tubuh kita. Jadi kalau sudah masuk ke tubuh kita, dia akan merusak sel-sel tubuh kita, karena kita perlu antioksidan untuk menangkal ini. Seperti di rumah kita harus memasang ya alarm untuk mencegah terjadi kebakaran. Jadi tubuh kita juga harus mempunyai double H untuk mencegah radikal bebas ini masuk ke tubuh kita. Kita lihat dulu bagaimana sih teknologi Phytoprotect, yaitu penelitian di balik Phytoprotect ya, dengan teknologi dari rosemary, Sapporo japonica, dan kunyit atau turmeric itu telah dilakukan lebih dari 20.000 tes untuk mendapatkan kombinasi terbaik. Itu diambillah rosemary, Sapporo japonica, dan kunyit. Dari 1.000 tanaman dipilihlah 3 ini yang terbaiknya. Yang diharapkan puasa rutin itu dari 50%, rosemary 10%, turmeric 40%, sehingga dapat 100%. Tetapi hasilnya 3 serangkai ini dikumpulkan, jadikan 1 tablet, hasilnya 275%.
Maksudnya meningkatnya hampir 3 kali lebih dari yang diharapkan. Jadi luar biasa ya produk Phytoprotect ini dari Nutrilite Double H. Nah, kemudian kalau kita ingin dietnya dengan diet lemak, kita perlu mengkonsumsi Nutrilite Green Trim, yaitu terbuat dari fucoxanthin ya, dari alga coklat, berfungsi untuk meningkatkan metabolisme pembakaran lemak tubuh kita. Dan ada EGCG ya, GCG dengan teknologi Green Select Phytosome yang membantu membakar lemak terutama area perut dan pinggang, atau kita kenal visceral fat ya, di area pinggang kita itu adalah lemak yang susah dihilangkan, lemak perut. Jadi cukup konsumsi 2 dengan 1 tablet per harinya setelah makan. Nah, kalau kita ingin diet karbo, kita boleh mengkonsumsi Nutrilite Carb Broker karena mengandung faseolamin dari white kidney bean dan tauci dari kacang kedelai. Jadi kita konsumsi Carb Broker ini sebelum makan yang tinggi karbohidrat untuk membantu menghambat atau memblok ya penyerapan kalori karbohidrat kita. Kemudian dengan inhibitor alami enzim pencerna karbohidrat untuk mencegah pemecahan gula sederhana dan karbohidrat kompleks dalam makanan. Itulah fungsi dari Carb Broker kita. Kemudian kalau kita ingin dietnya untuk supaya pencernaan kita bagus, kita boleh konsumsi Nutrilite High Fiber. Terbuat dari ekstrak cikori yang mengandung inulin yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. High Fiber ini mempunyai 4 gram serat yang tergabung dari serat larut dan serat tidak larut dalam air. Nah, ini fiber kita tidak ada mengandung rasa. Jadi kita dapat campurkan dengan makanan atau minuman apapun berbentuk serbu. Jadi boleh campurkan dengan makanan ataupun minuman. Kalau kita masak nasi, kita boleh tuang 1 saset minimal ya ke dalam nasi kita, beras kita. Setelah kita masak, makanya beras kita akan menjadi lebih gurih karena mempunyai banyak seratnya. Dan selain itu kita bisa lengkapi dengan Nutrilite Calmat D ya, untuk mendukung kesehatan tubuh dari tulang dan supaya kita aktif bergerak sehingga kita tidak lagi mager. Kita perlu tambahkan Nutrilite Calmat D yang terbuat dari lumpur laut terklasifikasi yang kaya dari mineral. Ini kemudian itu mengandung 200 mg kalsium, magnesium 88,33 mg, dan ada vitamin D3-nya 3,33 mikrosentigram ya, mendukung kesehatan tulang dan saraf. Tidak mengandung laktosa, jadi dapat dikonsumsi oleh vegetarian dan vegan. Dan terbuat dari ganggang laut. Minimal 3 tablet per harinya. Dengan Nutrilite dan Body Key, dibantu penuhi kebutuhan nutrisi selama berpuasa. Saran penyajian waktu sahur kita boleh mengkonsumsi Body Key, protein, kemudian high fiber, Calmat D, dan Double H, ditambah dengan Green Trim ataupun Carb Broker ya. Kemudian kalau untuk berbuka boleh kita konsumsi Body Key ditambah dengan Calmat D, dan makan malam kita boleh konsumsi high protein, kemudian fiber, kemudian Calmat D, kemudian Double H atau ditambahkan Green Trim ataupun Carb Broker untuk makan malam. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau mengkombinasikan Nutrilite dengan menu sahur. Kita boleh memasak capcay ditambah dengan protein dan ditambah dengan 1 bungkus high fiber. Oke, sahur itu kita makan nasi, kita makan sayur dan makan buah pisang, kemudian tambahkanlah 1 saset Body Key coklat. Dan kalau untuk berbuka kita minum manis-manis, bisa kita tambahkan dengan namanya red berry extract juice. Itu terbuat dari strawberry, tomat, jambu biji, dan 1 saset Body Key berry. Oke, cara membuatnya bisa dibaca sendiri ya, itu fleksibel tergantung selera kita. Kemudian makan malamnya kita boleh makan spaghetti carbonara, itu terbuat dari 2 high protein ditambah dengan fiber dan ditambah dengan buah apel. Itulah sentuh menu makan malam kita. Jadi ya gurih, enak, dan renyah. Makanan sehat yang
bisa mencukupi gizi kita supaya seimbang. Demikianlah tips anti mager dari saya di saat bulan puasa, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.